Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan yang istimewa untuk kita manfaatkan untuk menambah bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bangkitkan kita, Allah bangunkan kita dari tidur kita, kemudian kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Kita bersyukur dengan menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya dan juga kepada umatnya yang teguh melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan hari ini kita juga duduk untuk melaksanakan kewajiban kita menambah ilmu, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Dan alhamdulillah kita sampai di bagian yang keempat atau kisah yang ketiga yang ada di dalam surah Al-Kahfi, yang di dalamnya tentang kisah yang Allah pilihkan, kisah yang sangat istimewa yang Allah pilihkan untuk pembelajaran untuk kita semuanya, dari dua orang manusia yang istimewa yang mulia, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Allah hadirkan untuk kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW benar-benar kisah yang istimewa, karena yang dijadikan contoh, yang dijadikan pelaku dalam kisah adalah orang-orang mulia, orang-orang istimewa, orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah di mana nanti tentang betapa pentingnya kita menuntut ilmu, betapa kita pentingnya terus-menerus untuk mengilmui diri kita. Ilmu itu tidak berbatas usia, sebagaimana kita sering mendengar kalimat menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, bahwa belajar ilmu, menuntut ilmu itu dari sejak kita dilahirkan sampai kita masuk liang lahat. Selama kesempatan itu masih ada, maka kita wajib untuk berilmu, menambah ilmu. Apalagi dengan kondisi kita hari ini yang Masya Allah, Allah mudahkan dengan nikmat teknologi yang memudahkan kita untuk mengakses ilmu. Bahkan dari rumah kita, dari tempat duduk kita, dari meja kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi rasanya sudah tidak ada alasan kalau kita ingin menyampaikan uzur bahwa saya tidak sanggup, saya tidak punya cukup waktu, tidak punya cukup kesempatan untuk berilmu, maka hari ini rasanya uzur itu tidak akan pernah diterima. Terlebih yang akan kita pelajari ini kisah Nabiullah Musa dan Nabi Khidir yang kita tahu dua-duanya orang istimewa. Apalagi Nabi Musa alaihissalam, seorang rasul, seorang nabi, bahkan termasuk ulul azmi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita disuruh belajar tentang kesabaran kepada mereka para rasul ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian, belajarlah sabar kalian dari para utusan yang memiliki azam,
memiliki tekad kesabaran yang tinggi yang kuat. Jadi kita disuruh belajar dari Nabi Musa alaihissalam, dan kita tahu Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul yang kisahnya paling banyak disampaikan di dalam Al-Quran. Kisahnya bertebaran di ayat-ayat di dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi karena tadi kisahnya yang dalam beberapa kondisi nanti mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dari mulai perjalanannya, mulai berdakwah, kemudian siapa yang menjadi musuhnya, yang merintanginya, ada kemiripan dengan kehidupan Nabi SAW, sehingga kisah Nabi Musa ini banyak diulang, banyak disampaikan dengan versi yang berbeda-beda, yang saling melengkapi di banyak Al-Quran. Dan di dalam surah Al-Kahfi ini nanti yang dipotret adalah bagaimana seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, tapi masih harus belajar, tapi masih harus menuntut ilmu. Kurang istimewa apa Nabi Musa? Beliau seorang nabi, seorang rasul yang pasti masuk surga, yang maksum dari kesalahan, tapi lihat ternyata beliau tetap harus belajar, bahkan setelah posisinya menjadi rasul, bukan sebelum nabi, sebelum rasul, tapi bahkan posisinya sudah menjadi rasul, tetap beliau harus belajar. Maka nanti menjadi pertanyaan untuk kita, lah kita siapa? Nabi bukan, rasul bukan, bahkan Pak RT juga bukan, jangan-jangan. Tapi kok belajarnya masih tidak bersemangat, nanti sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Loh, kita dari rumah ke sini loh, jalan kaki nyampe. Lah Nabi Musa untuk berjalan nanti butuh waktu yang masya Allah, nanti kita akan lihat bunyi ayatnya. Jadi bukan hanya sehari 2 hari. Dan kita tahu Nabi Musa kan punya mukjizat. Beliau punya mukjizat. Dan bagi Allah juga sangat mudah kan. Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir terus suruh belajar. Itu saja sudah menjadi pelajaran buat kita. Oh, Nabi Musa masih belajar. Dan Nabi Musa punya mukjizat. Ternyata dalam proses berilmunya ini, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam seolah-olah tidak dipakai atau tidak berfungsi. Padahal kalau mau kan Allah sangat mudah. Udah dipertemukan saja di satu tempat yang dekat, tidak perlu repot-repot, tidak perlu berjalan jauh. Tapi masya Allah, nanti kita akan lihat Nabi Musa harus berjalan, dan begitu cara nyari gurunya diberi teka-teki oleh Allah. Tidak langsung. Nanti kamu ke Tembalang ya misalkan, nanti kamu ke mana Banyumanik, tidak. Diberi teka-teki sampai nanti sempat terlewat dari tempat yang disebutkan, karena tidak langsung disebutkan tempatnya secara detail, bahkan nanti Nabi Musa harus terlewat dan harus kembali lagi. Jadi tidak ada mukjizat di sini yang digunakan oleh Nabi Musa untuk memudahkan jalannya menuntut ilmu. Karena apa? Karena tadi pelajaran yang ingin disampaikan kepada kita bahwa menuntut ilmu ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Bahkan seorang nabi, seorang rasul, beliau harus memberikan pengorbanan yang luar biasa, sekedar untuk mendapatkan 3 pengetahuan saja, sekedar untuk mendapatkan 3 ilmu saja, perjuangannya luar biasa. Lah berapa banyak ilmu yang kita dapatkan dari mulai hari Ahad sampai ketemu hari Sabtu di masjid yang mulia ini, insya Allah. Masjid yang penuh dengan ilmu, subuhnya penuh dengan ilmu, pada maghribnya juga ada ilmu. Maka lihat, kalau masih ada hal yang menghalangi kita untuk bergerak ke tempat yang mulia ini, untuk menambah kita berilmu, maka kitanya yang kebangetan sebenarnya. Kitanya yang keterlaluan. Jangan-jangan kitanya yang terlalu merasa pede, seolah-olah tiket surga itu sudah didapatkan, sehingga tidak perlu menambah kebaikan-kebaikan yang lain. Maka mari kita belajar tentang kisah Nabiullah Musa ini, yang nanti kita akan lihat bagaimana latar belakang kisah Nabi Musa harus menjalani proses belajar menuntut ilmu dengan perjuangan yang tidak ringan. Ini latar belakang kisahnya. Dari Ubay bin Ka'ab, beliau mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
Inna Musa alaihissalam qama khatiban fi Bani Israel. Di satu kesempatan Nabiullah Musa ini menyampaikan ceramah, berkhutbah di hadapan masyarakatnya Bani Israel. Tentu ini setelah beliau diselamatkan, setelah beliau dimenangkan dari musuh utamanya yaitu Fir'aun. Kemudian beliau menyampaikan nasihat, menyampaikan pengingat kepada masyarakatnya Bani Israel yang terkenal sebagai masyarakat pembangkang, tukang ngeyel, tukang banyak bertanya bukan untuk ilmu tapi untuk ngeles. Maka beliau memberikan nasihat dengan nasihat yang luar biasa, nasihat yang sangat menyentuh, dengan nasihat yang mengena di hati mereka masyarakat Bani Israel. Maka setelah mendapatkan nasihat yang luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam, fasu'ila, maka mereka bertanya, salah seorang dari mereka bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ayyun nasi a'lamu. Wahai Nabi Musa, dan ini buruknya Bani Israel. Jadi kalau nanya bahkan ke nabinya saja tidak pakai kata sapaan yang indah, langsung pertanyaan. Kalau kita tahu dalam hadis-hadis, para sahabat kalau nanya ke Nabi kan mesti pakai ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mesti pakai embel-embel kenabian. Wahai Rasulullah, bolehkah aku bertanya? Wahai Nabi, bolehkah aku bertanya? Bahkan di dalam Al-Quran kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah manggil Nabi dengan namanya langsung. Allah banyak memanggil Nabi dengan ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, untuk memuliakan Nabi SAW. Sebagaimana firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan untukmu namamu wahai Nabi. Sampai tadi Allah tidak memanggil Nabi dengan namanya langsung. Lah Bani Israel nanya ke nabinya saja tidak pakai wahai Nabi Musa, wahai Rasul utusan Allah, tidak pakai. Langsung ayyun nasi a'lamu, manusia mana yang paling berilmu? Maka Nabi Musa spontan menjawab ana, saya, kata Nabi Musa. Maka kalimat ana ini, kalimat saya ini bahaya. Kalimat ana, saya ini dulu yang pernah membuat iblis keluar dari surga kan. Dan ini juga kalimat ana, saya, membuat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ditanya ya wahai ayyun nasi a'lam, manusia mana yang paling berilmu di muka bumi ini saat itu, maka Nabi Musa spontan menjawab ana, saya. Maka lihat, fa'ataballahu alaihi, maka kemudian Allah menegur Nabi Musa. Gara-gara jawaban ana, saya, maka Allah langsung menegur Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau secara jawaban memang betul jawaban Nabi Musa. Karena di zamannya Nabi Musa ya Nabi Musa yang paling berilmu, paling mengenal Allah, paling tahu tentang Allah. Karena beliau Rasul, karena beliau Nabi, mendapatkan ilmu wahyu dari langit. Jawabannya tidak salah. Kenapa terus ditegur? Ya karena tadi di sini disampaikan izlam yaruddal ilma ilaihi, karena dia tidak menyandarkan ilmu yang didapatkan Nabi Musa bahwa beliau mendapatkannya dari Allah. Kalau di kita kan tidak, kita diajari di ayat yang sering kita baca ketika kita mulai kajian seperti ini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersikap rendah diri. Kalaupun kita punya pengetahuan yang tidak seberapa itu, maka kita meyakini bahwa pengetahuan yang kita dapatkan dari Allah. Makanya ayatnya kan tadi, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali Engkau lah yang telah mengajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Kemudian di ayat yang lain juga kita diingatkan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang punya ilmu masih ada Allah yang maha berilmu. Jadi itu kalau di syariat kita diajari begitu. Nah, Nabi Musa spontan mengatakan ana, saya yang paling berilmu, ya, dan tidak menyandarkan bahwa ilmunya itu dari Allah, maka itu yang menjadikan Allah menegur Nabi Musa.
Maka Allah sampaikan kepada Nabi Musa, fa'auhallahu ilaihi, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba, ada di antara hambaku yang berada di pertemuan dua laut. Ini saja nanti para ulama loh masih berbeda pendapat. Pertemuan dua lautan itu di mana? Dua lautan bertemu itu di mana? Ulama masih berbeda pendapat. Kebayang Pak, jadi bahkan untuk menyebut ini tempatnya yang pas di mana sih? Itu ulama sampai berbeda pendapat. Bedanya kalau mending, kalau misalkan mata saya sama dinar masih mending. Ini bainal masyriq wal maghrib, jauh bedanya. Jadi ulama itu sampai berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tempat pertemuan antara dua laut ini yang mana? Karena kalau dilihat nanti setidaknya ada dua atau bahkan lebih penafsirannya. Itu menunjukkan tadi memang Allah ingin menguji Nabi Musa dengan ujian yang tidak mudah. Lagi-lagi tadi kan babnya, baik bagi Allah sangat mudah menyebutkan dia ada di sini, nanti dia akan nunggu kamu misalkan. Atau bahkan Allah dekatkan mereka untuk bertemu dengan mudah, kemudian bisa belajar dengan maksimal. Tapi tidak. Tempatnya saja dibuat teka-teki. Pokoknya nanti hambaku itu dia akan kamu ketemui di pertemuan dua lautan. Huwa a'lamu minka, dia lebih berilmu dibandingkan dirimu wahai Musa. Maka lihat Nabi Musa alaihissalam, begitu melihat ada hamba Allah yang lain yang secara derajat di bawah Nabi Musa, memiliki ilmu, kata Allah, huwa a'lamu minka, dia lebih berilmu daripada dirimu. Kalau di kita kok beda ya penyikapannya. Begitu melihat orang lebih pintar, lebih dihormati, lebih disanjung, yang di kita kok malah muncul penyakit hati. Waduh, saingan baru nih. Waduh, saingan baru misalnya. Jadi kalau ada orang lebih terkenal karena kecerdasannya misalkan, karena ilmunya, karena pengetahuannya, di kita malah bukannya menjadikan seperti Nabi Musa, tapi malah muncul penyakit hati yang baru. Merasa itu saingan, merasa jangan-jangan nanti lapak kita diambil atau sebagainya. Jadi itu penyakit kita, penyakit banyak orang hari ini. Begitu Nabi Musa diberitahu ada hamba Allah, ada hambaku yang lebih berilmu, dia terletak di pertemuan dua lautan. Lihat kalimat Nabi Musa, qala Musa ya Rabbi fa kaifa li bi, ya duhai Allah, bagaimana aku bisa ketemu dengannya? Kan di sini Allah cuma mengabarkan, bukan memerintahkan kamu belajar kepadanya. Kan tidak ada kalimat itu. Jadi tidak ada itu kalimat, wahai Nabi Musa kamu harus belajar kepadanya. Tidak. Allah cuma mengabarkan. Ketika Nabi Musa merasa saya adalah orang paling berilmu, maka Allah cuma mengabarkan, oh tidak, ada di antara hambaku yang dia lebih berilmu daripada dirimu. Kan di sini nggak ada perintah untuk kamu belajarlah kepadanya, kamu coba menimba ilmu kepadanya. Tidak ada. Justru inisiatif itu muncul dari Nabi Musa alaihissalam. Maka ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, lebih-lebih kepada anak-anak kita. Anak kita, anak didik kita, ini perlu, kisah ini rasanya perlu dibacakan, perlu diulang. Saat mereka sedang futur, semangat berilmunya sedang turun, maka kembali diulas kisah ini. Apalagi anak kita yang mondok, yang jauh dari kita dalam proses menuntut ilmunya, maka kisah ini perlu dibacakan. Jadi Nabi Musa tidak ada di sini kalimat diperintahkan kamu belajarlah kepadanya. Nabi Musa yang justru berinisiatif, bagaimana caranya aku bisa ketemu dengannya ya Allah. Fa kaifa li bihi, bagaimana caranya aku bisa ketemu dengannya. Kemudian Allah pun memberitahu, ta'khudhu ma'aka hutan, kamu berjalanlah, pergilah dengan membawa bekal ikan asin atau ikan yang diasini, fataj'aluhu fi miktalin, dan letakkan ikan itu di dalam keranjang, fahaitsuma faqadta al-huta fahuwa thamma, maka di saat nanti kamu kehilangan ikan asin itu, fahuwa thamma, maka disitulah tempatnya, pertemuan dua lautan. Masya Allah, sudah tempatnya dibuat teka-teki. Kemudian untuk mendapatkan tempat itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ujian berikutnya yang juga tidak mudah. Yaitu disuruh bawa ikan, memang ikannya mati ketika dibawa, ikan asin, karena sebagai bekal untuk makan sebenarnya, tapi Allah menyampaikan
Nanti ketika ikanmu itu hilang, disitulah tempatnya. Lah masa orang suruh ngeliatin ikan terus, kan nggak mungkin. Apalagi ikannya suruh naruh di keranjang. Bukan ikannya jadi GPS, bukan. Tapi ikannya suruh naruh di keranjang. Jadi pokoknya nanti kalau ikanmu hilang, di situ tempatnya. Apa nggak sulit itu? Maka lihat, maka kisah ini kemudian dimulai. Perjalanan Nabiullah Musa alaihissalam kemudian dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang pembahasan huwa a'lamu minka, dia lebih berilmu daripada dirimu. Ini ulama memberikan penjelasan. Ini bukan berarti Nabi Khidir lebih berilmu segala-galanya dibandingkan Nabi Musa, tidak, Pak. Hanya saja Nabi Khidir punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, sebagaimana Nabi Musa punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Jadi dua-duanya punya spesialis ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tapi bahasa hadisnya memang huwa a'lamu minka, dia lebih berilmu dibandingkan dirimu di beberapa poin, di beberapa bidang. Jadi tidak seluruhnya, tidak mutlak dalam arti Nabi Khidir lebih berilmu dari Nabi Musa, tidak. Makanya nanti ketika sudah bertemu dengan Nabi Khidir, beliau berkata kepada Nabi Musa, lihat kalimatnya. Nabi Khidir dengan rendah hati beliau mengatakan kepada Nabi Musa, innaka ala ilmin innaka ala ilmin 'allamakahullah la a'lamuhu ana. Wahai Nabi Musa, engkau memiliki ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau dan aku tidak memilikinya. Wa ana ala ilmin 'allamanihi la ta'lamuhu anta, dan saya juga punya sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. Jadi penjelasan kalimat huwa a'lamu minka itu seperti itu. Jadi ada sebagian ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa tidak memilikinya. Tapi di sisi yang lain, Nabi Musa punya banyak ilmu yang lebih banyak yang tidak diketahui oleh Nabi Khidir. Maka ala kulli hal, sekali lagi tadi, Nabi Musa tidak merasa lebih dengan posisinya sebagai Rasul, sebagai ulul azmi, sementara Nabi Khidir cuma Nabi, Pak. Jadi kita tahu posisi Nabi dengan Rasul lebih mulia Rasul, karena secara derajat lebih mulia Rasul. Maka perjalanan itu dimulai. Wa iz qala Musa li fatah, ketika Musa alaihissalam berkata kepada fatah, kepada anak muda yang bersamainya, kepada anak muda yang nanti membantunya dalam perjalanan ini. La abrahu, aku tidak akan berhenti. Hatta ablugha, sampai aku tiba majma'al bahraini, di tempat pertemuan dua laut. Au amdhiya huquba, atau kalau perlu aku menghabiskan waktu berjalan hukuban. Nah ini yang menjadi poin kita, Masya Allah. Ini di ayat yang lain juga sudah pernah kita bahas. Kata hukuban itu menunjukkan bilangan waktu yang tidak sebentar. Paling sedikit di antara penafsiran hukuban adalah 1 tahun. Tapi yang lumrahnya nanti, hukuban itu adalah bertahun-tahun. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 80 tahun. Ada yang menyebutkan sampai 70 tahun. Intinya hukuman ini masa yang tidak sebentar, bertahun-tahun kalimatnya. Atau tadi paling sedikit adalah 1 tahun. Bayangkan ini baru perjalanannya saja. Baru perjalanannya untuk bertemu dengan sang guru di tempat yang jauh. Dan ini lagi-lagi juga kaidah berilmu yang nanti harus kita sampaikan kepada anak kita, bahwa al-ilmu ya'ti wala yu'ta ilai. Ilmu itu harus didatangi. Bukan kita nyuruh guru itu datang ke rumah kita, anak kita duduk di rumah nungguin, tidak. Lihat Nabi Musa alaihissalam, lagi-lagi tadi kalimatnya. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkenan kan mudah. Nabi Khidir saja yang didekatkan kepada Nabi Musa. Tapi tidak. Nabi Musa dipaksa dalam tanda kutip harus berjalan dengan jarak dengan waktu yang sangat jauh. Hukuban.
bertahun-tahun dalam perjalanannya berangkat saja. Dalam perjalanan berangkat saja. Dan kalau kita lihat di sini, lihat pertama Nabi Musa berkata kepada anak mudanya, Fata, anak muda, atau penafsiran yang lain nanti adalah budak yang membantunya atau pelayan yang menemaninya. Jadi ini pentingnya dalam proses berilmu, kita butuh ada teman. Kalau cuma sendirian tidak enak rasanya. Kajian misalkan di masjid yang besar begini, isinya cuma satu orang. Sudah satu, clear lagi misalkan. yang menyampaikan juga tidak nyaman, yang belajar juga tidak enak karena cuma sendirian, tidak nyaman. Dia butuh teman dalam perjalanan. Anak kita mondok misalkan, anak kita boarding school misalkan, sama. Tidak mungkin kan satu asrama isinya cuma satu orang saja. Di dalam perjalanan menuntut ilmu itu butuh teman, butuh orang yang membersamai untuk memudahkan jalan, karena tadi sepanjang menuntut ilmu itu amal mulia, setiap amal yang mulia pasti setan yang dikirim untuk mengganggu juga bukan setan yang ecek-ecek, tapi setan yang levelnya tinggi untuk menggagalkan seseorang dalam amal mulia tersebut. Dan yang menarik lagi, lifatahu yang kita tahu nanti dari tafsir, namanya adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, ketika beliau membersamai Nabi Musa, posisinya adalah yang bantu Nabi Musa, muridnya Nabi Musa. Dan Allah cuma menyebutnya dengan lifatahu, kepada anak mudanya, kepada muridnya. Tidak disebut namanya, bahkan cuma disandarkan sebutan pokok anak muda itu. Tapi lihat nanti, ketika anak muda ini membersamai orang berilmu, ketika anak muda ini selalu nempel kepada gurunya, apa yang terjadi? Begitu nanti sang guru wafat, meninggal, Nabiullah Musa alaihissalam meninggal, maka anak muda yang nanti dikenal dengan Yusha bin Nun ini di kemudian hari Allah angkat menjadi nabi. Allah tinggikan derajatnya menjadi nabi. Bahkan yang luar biasanya, beliau nanti Nabi Yusha bin Nun membuat karya yang besar. Apa karyanya? Jadi Nabi Musa itu kan diperintahkan untuk membawa Bani Israel masuk ke tanah suci, yaitu Palestina. Tapi gara-gara banyak ngeyel, Bani Israelnya banyak ngeyel, akhirnya Allah buat mereka gagal untuk masuk ke tanah suci Palestina. Mereka takut, di sana ada kaum yang mereka besar-besar, mereka raksasa, kami nggak mau masuk kalau sebelum mereka keluar. Pokoknya ngeyel terus. Akhirnya Allah hukum mereka, mereka kesulitan, tidak bisa menjangkau, tidak bisa masuk ke tanah suci tersebut, negeri Palestina tersebut. Sampai Nabiullah Musa alaihissalam wafat, Bani Israel tidak kunjung bisa masuk ke tanah yang disucikan tersebut, Palestina, bumi Palestina tersebut. Begitu Yusha bin Nun menggantikan, ditunjuk, diangkat oleh Allah menjadi nabi untuk memimpin Bani Israel, maka Yusha bin Nun ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa masuk ke tanah suci Palestina. Jadi bayangkan Pak, gurunya tidak bisa karena umatnya yang ngeyel dan sebagainya tadi, tapi muridnya justru yang bisa. Ini merupakan kehebatan seorang guru, bagaimana bisa menghasilkan seorang murid yang dalam tanda kutip ya, lebih berhasil atau punya karya yang tidak bisa dilakukan oleh gurunya. Ini keberhasilan seorang Nabiullah Musa alaihissalam. Dan kita tahu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusha bin Nun, beliau di antara nabi yang nanti bisa membuat matahari itu tertahan, tidak tenggelam. Jadi ketika waktu yang dijanjikan untuk mengalahkan kaum yang besar tersebut, waktunya adalah di hari tertentu, dan kalau sudah matahari tenggelam kan lewat harinya, maka ketika waktu yang dijanjikan itu hampir habis, maka beliau minta kepada Allah agar matahari ditahan dulu. Jangan biarkan matahari itu terbenam sampai bisa mengalahkan kaum yang menjadi musuhnya ini. Jadi ini diantara kehebatannya. Jadi ini pentingnya sekali lagi ya, kita sampaikan kepada anak kita, pentingnya untuk memuliakan guru, pentingnya untuk memuliakan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, pentingnya untuk selalu mendekat kepada guru atau siapapun yang menyampaikan ilmu kepada kita. Karena bisa jadi
ilmu yang didapatkan tidak banyak, tapi keberkahannya luar biasa. Kalau di kisah kita kan banyak. Kalau yang pernah mondok mungkin pernah tahu ya, ada di antara santri-santri yang dari rumahnya datang jauh-jauh pengen mondok, sampai pondok malah jadi abdi dalam. Sampai pondok malah jadi abdi dalam. Ada abdi dalam itu santri yang membantu bekerja di rumahnya Pak Yai. Nanti ada yang tukang bersihkan mobilnya misalkan, ada yang tukang nyapu, ada yang tukang bersih-bersih. Padahal dari rumah datangnya untuk mondok. Tapi begitu sampai pondok, diminta oleh Pak Yai untuk jadi abdi dalam, ada yang tukang masak dan sebagainya. Dan Masya Allah, biasanya mereka yang menerima, dan biasanya kalau santri pondok-pondok pondok-pondok dulu, mereka itu menerima tugas sebagai abdi dalam dengan kebanggaan yang luar biasa. Karena apa? Yang mereka bayangkan nanti kalau bisa melayani Pak Kiai, Pak Guru, Pak Ustadz ini, maka Allah pasti akan memberikan keberkahan, karena pasti akan banyak doa kebaikan yang diucapkannya. Dan tidak jarang mereka yang dulu hanya menjadi abdi dalam, padahal secara jadwal ngaji tidak lebih banyak. Yang lain ngaji, ini abdi dalamnya masih sibuk di pekerjaan rumah. Yang lain harus belajar apa, ini tidak ikut karena harus menyelesaikan dulu. Secara belajar bisa jadi kurang. Tapi kok biasanya kebanyakan mereka yang ngabdi kepada para kiainya ini, begitu pulang ke kampungnya, loh kok qadarullah punya pesantren, qadarullah hidupnya kok enak, hidupnya kok gampang. Jadi itu yang banyak terjadi. Jadi mereka yang banyak berkhidmah kepada guru, kepada kiai, kepada sang pemberi ilmu ini, Allah turunkan keberkahan, dan tadi Allah mudahkan keberkahan itu dalam hidupnya untuk turun. Maka ini yang kita lihat dari kata lifatahu. Ini pemuda yang tidak dikenal ini, Masya Allah, nanti akan menggantikan, melanjutkan tugas sang guru, dan beliau berhasil membuat karya yang tidak bisa dicapai oleh gurunya, yaitu membawa masyarakat Bani Israel masuk ke tanah yang disucikan, tanah yang dijanjikan. Dan lihat kalimatnya, lifatahu. Allah menyandarkan anak muda ini dengan dhamir hu. Hu ini kan kembalinya kepada Nabi Musa. Jadi nempel banget. Ini namanya dhamir muttasil. Kata ganti yang nempel. Kan kata ganti ada dua. Yang muttasil itu yang nempel, munfasil itu yang pisah. Ada jarak. Ada jarak antara keduanya. Tapi Allah memilih, karena anak muda ini sangat nempel kepada gurunya, sangat kemana gurunya diikuti, bahkan dalam perjuangan menuntut ilmu yang berat ini nempel terus, maka Allah berikan hadiah yang istimewa menjadi nabi. Di kisah yang lain juga kita dapat kan, Nabi Musa juga. Nabi Musa itu berkat permintaannya, jadi ada saudaranya yang diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, gara-gara permintaan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu keberkahannya luar biasa. Muridnya nanti jadi nabi, kakaknya Harun yang tadinya bukan siapa-siapa, gara-gara Nabi Musa minta, akhirnya kakaknya kan jadi nabi, jadi rasul. Gara-gara permintaan Nabi Musa. Jadi itu keberkahan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian la abrahu, saya tidak akan berhenti, saya tidak akan menyerah, saya tidak akan putus di tengah jalan, hatta ablugha, sampai aku tiba di tujuan yang ingin aku capai, yaitu tempat di pertemuan dua lautan ini. Au amdhiya huquba, atau kalaupun harus berjalan terus berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, maka aku akan tetap berjalan, tidak akan berhenti. Maka coba kita lihat beberapa inspirasi dari ayat ini. Tanda orang berjiwa besar adalah merendahkan diri. Lihat Nabi Musa alaihissalam tidak sungkan-sungkan kepada muridnya ini, kepada yang membantunya ini, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan. Karena di antara pesannya nanti Nabi Musa mengatakan kepada anak muda ini, tolong perhatikan ikan ini. Nanti kalau kamu mendapati ikan ini lepas, hilang, beritahu aku. Itu di antara kalimat pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada anak muda yang membantunya ini. Kemudian nanti kita lihat bentuk ketawaduan yang lain. Nabi Musa tidak sungkan-sungkan ingin makan bareng dengan pembantunya atau muridnya ini. Kemudian
semangat dan tekad untuk memikul beban menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena balasannya adalah dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Karena ujungnya dari proses berilmu adalah surga, maka pasti jalan berilmu juga tidak mudah-mudah amat. Nabi juga sudah menyampaikan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dilipati dengan sesuatu yang tidak nyaman untuk hawa nafsu kita. Jadi jalan menuju surga itu penuh dengan hal-hal yang tidak enak untuk hawa nafsu kita. Maka menuntut ilmu yang ujungnya adalah surga juga pasti tidak mudah. Pentingnya menempelkan diri kita kepada orang mulia, orang berilmu. Minimal tadi, kalau pepatahnya kan tadi, dekatkan dirimu kepada penjual minyak wangi. Kalaupun engkau tidak sanggup membelinya, minimal bau wangi itu akan menempel di bajumu. Bau harum itu akan terbawa di pakaianmu. Yang berikutnya, lihat Nabi Musa alaihissalam, beliau mendapatkan tujuannya karena apa? Targetnya jelas. Tujuannya jelas. Majma' al-Bahrain itu targetnya, tujuannya. Disertai dengan teman yang soleh, teman yang baik, lifatah. Dan yang ketiga, Nabi Musa punya tekad yang luar biasa. 3 hal ini yang nanti menjadikan Nabi Musa mencapai target tujuannya. Punya target, ada teman yang selalu memotivasi, menyemangati, membersamai dalam suka dan duka, dan punya azam, punya tekad yang kuat mengantarkan kepada kesuksesan. Dan yang terakhir, orang besar itu punya ambisi, dan ambisinya tidak receh. Sampai yang dituju itu belum tercapai, maka dia akan kejar terus. Sampai yang ditarget itu belum berhasil, maka dia akan berusaha terus. Kalimat ini mengingatkan kita pada ucapan yang dulu pernah diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, yang sering kita sampaikan di majelis kita ini. Karena Masya Allah kisahnya sangat menginspirasi. 30 bulan menjadi khalifah, 2,5 tahun menjadi khalifah, yang tadinya masyarakat rusak, masyarakat hidup glamor penuh dengan dunia. Dalam waktu 30 bulan, 2,5 tahun, beliau bisa membawa umat kembali kepada syariat Islam yang luar biasa, dan membawa masyarakat kepada puncak kemakmurannya. Dan di antara kalimatnya, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, innali nafsan tawwaqah. Aku ini punya jiwa yang ambisius. Jadi tidak selamanya ambisius itu konotasinya negatif. Kalau ambisinya ambisi yang mulia, maka itu juga mulia. Jadi beliau mengatakan, aku ini punya jiwa yang ambisius. Tidaklah aku sampai kepada satu target kecuali aku menginginkan yang berikutnya. Jadi beliau mengatakan, dulu aku menginginkan ilmu. Maka ketika ilmu itu aku dapatkan, aku ingin berikutnya, yaitu ingin kekuasaan. Ketika aku mendapatkan kekuasaan, maka aku ingin puncak kekuasaan, yaitu khalifah. Dan begitu beliau berambisi menjadi khalifah dan sudah tercapai, berikutnya ambisi berikutnya adalah aku ingin mendapatkan surga. Ini kan ambisi orang mulia. Jadi kenapa beliau ingin jadi khalifah? Karena tadi kebaikan yang diberikan nanti manfaatnya untuk orang banyak. Begitu sudah sampai puncak kepemimpinan, maka beliau menginginkan surga Allah. Ambisi terakhirnya adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang besar itu punya ambisi yang luar biasa. Itu mungkin yang bisa disampaikan tentang muqaddimah kisah Nabiullah Musa menuntut ilmu ini. Semoga nanti menjadi pembelajaran untuk kita dan kita tularkan kepada anak kita untuk menguatkan mereka dalam proses menuntut ilmunya. Wallahu taala bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.